Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus Berita Pengharapan. Saya ingin menolong kita hari ini bahwa kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, mari berbagi dengan gerejanya, berbagi dengan hamba Tuhan di tempat di mana saudara beribadah. Itu perintah Tuhan, saudara sekalian. Dan mari sekarang, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, membawa semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini. Tolong Tuhan kami semua, supaya tidak ada seorang pun yang berhati kikir, pelit untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya gereja kami bertumbuh, dan dengan demikian Tuhan punya peluang untuk terus memberkati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari kitab Keluaran pasal 25. Keluaran pasal 25 ayat yang kedua. Mungkin ayat 1-2 lebih baik. Ayat 1 dan ayat 2. Keluaran 25 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Amin. Ada contoh seperti ini. Ketika kedua tangan kita sudah terisi penuh dengan kue, terus kita minta kue lagi. Mami minta kue lagi. Bagaimana Mami mau isi? Karena dia jatuh keluar. Tetapi saudara, taruh tangan begini. Artinya kuenya diberikanlah kepada kakak, berikan kepada adik. Tadahkan lagi tangan, maka Mami akan isi lagi dengan kue. Persis seperti itu hidup. Kalau kita terus tumpuk uang dan tidak punya hati yang ingin memberi, maka Tuhan tidak bisa memberkati kita lagi.
karena sudah penuh porsi tangan kita. Begitu juga di tanah perjanjian. Ada ilustrasi amat sangat penting saudara sekalian berkenaan dengan hal ini. Danau Galilea dan Laut Mati. Danau Galilea itu airnya tawar. Air tawar. Air jernih di sana. Kenapa? Karena dia dari udiknya, namanya yang di udiknya sana sumbernya Danau Merom atau Danau Atas, dan dia mengalirkan Sungai Yordan ke Danau Galilea itu atau Danau Tiberias itu, kemudian dialirkan lagi lewat Sungai Yordan sampai ke Laut Mati. Karena itu dia jernih dan bersih air. Tetapi sampai di Laut Mati, maka air itu tidak bisa mengalir lagi. Namanya Laut Mati. Karena itu Laut Mati itu adalah salah satu laut yang paling tinggi kadar garamnya. Begitu juga hidup kita. Seringkali hidup kita sudah mentok berkat Tuhan. Mengapa? Karena saudara kikir, sudah pelit. Dengan firman Tuhan tadi katanya apa? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Terdorong hatinya, tergerak hatinya. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang, di sana Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk memberi mereka makan. Ketika Yesus melihat umat Tuhan yang berbondong-bondong mengikut dia, dia katakan, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara sekalian, semua harus mulai dari hati kita. Bila saudara pelit, Tuhan tidak bisa memberkati saudara sekalian. Pintunya tertutup karena sudah penuh berkat Tuhan yang Ia curahkan kepada kita. Oleh karena itu saya minta kepada kita semua, apakah kita punya banyak atau punya sedikit? Nomor 1, berikanlah persembahan persepuluhan. Di gereja kami biasanya diberikan persembahan persepuluhan bila itu minggu terakhirnya sudah lewat tanggal 26. Di sini biasanya gaji orang-orang, karyawan semua ditransfer ke ATM, ditransferkan ke rekening milik karyawan itu sekitar tanggal 26. Ya. Sesudah itu biasanya mereka mulai berikan persembahan persepuluhan. Di gereja kami juga agak aneh sedikit, supaya tidak kacau, tidak ada pertanyaan. Kalau misalnya ada yang lupa oleh bendahara untuk dicatat, maka kami minta supaya semua mempersembahkan persembahan itu dengan nama, terutama persepuluhan. Persepuluhan dengan nama. Kenapa? Kadang-kadang bendahara ya lupa misalnya. Ya kalau sedikit tidak apa-apa. Tapi yang bendahara bisa lupa misalnya sampai 500.000, 1 juta, maka dipertanyakannya, kenapa persembahan saya tidak masuk? Ya, tidak tahu Bu, kenapa tidak masuk? Tidak ada ya dalam daftar itu? Tidak ada. Saya pakai, ibu pakai nama siapa? NN. Pada waktu itu ada 2 orang yang memberi dengan nama NN. Ya, sehingga jumlah uangnya sama. Sehingga ibu bendahara pikir dua-dua sudah masuk. Bukan hanya pamer, bukan. Sama sekali bukan pamer. Tetapi maksudnya menjaga itu tadi, jangan sampai ketukar persembahannya. Baik, itu tujuannya. Tetapi tujuan yang lain ialah supaya kita belajar untuk terus-menerus. Ada gereja yang pakai nomor, itu persembahannya, ya terserah saudara sekalian mau pakai yang mana. Tetapi pokoknya seberapa persembahan, itulah yang saya kadang-kadang sedih. Saudara baru mau beri persembahan di atas 50.000 persepuluhannya, berarti penghasilan saudara 500.000. Di bawah itu jarang, kecuali anak-anak. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua sekarang, mari
hati kita dipenuhi oleh belas kasihan kepada sesama, kepada gereja, kepada hamba Tuhan, dan juga mengasihi Yesus. Bukti kita mengasihi Yesus, kita memberikan apa yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Dan ia janji, ingat saudara sekalian, ia janji, kata firman Tuhan dalam Markus pasalnya yang keempat ayat 8, katanya apa? Tuhan akan mengembalikan kepada kita 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Mari kita belajar memberi dan nantikan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Tuhan akan curahkan kembali kepada kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Jamah hati kami Tuhan, lepaskan kami dari roh kikir, roh pelit terhadap gereja, terhadap Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah memberikan berkat-Mu, nyawa-Mu sendiri Engkau sudah serahkan untuk kami, menyelamatkan kami dan memberi kami berkat-Mu. Dan sekarang giliran kami untuk mengembalikan berkat yang terbaik bagi Tuhan dan bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.